Ketanjungkalnya naik menara, tiangnya tinggi berdenyut di jantung. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya berpantun khas Bangka Belitung. Ke Batu Belibang mencari ikan, ikannya banyak memenuhi timbangan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan. Pulau Bangka cuacanya cerah, nelayan ke laut mencari ketemu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk event kita dalam rangka National Logistic Ecosystem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Ibu Dr. Insinyur Pamuji Lestari MSc. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu APMSI atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Bapak Dedi Arif Hendrianto. Yang kami hormati Wali Kota dan Bupati Sebangkau Belitung. Yang kami hormati Kepala Dinas yang membinangi perikanan Sebangkau Belitung. Yang kami hormati Kepala Pusat dan Kepala Biro dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kami hormati Kepala Bea Cukai dan Pelabuhan di Bangka Belitung. Yang kami hormati rekan media, stakeholder terkait, pemirsa live streaming, dan tamu undangan yang kami banggakan. Selamat datang kami ucapkan dalam acara penandatanganan nota kesepakatan perjanjian kerjasama dan pelepasan ekspor hasil perikanan dalam rangka National Logistic Ecosystem. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya lah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara yang saat ini kita ikuti bersama. Semoga keberkahan dan keselamatan senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin. Pemerintah Indonesia telah membuat terobosan untuk mengefisienkan biaya logistik dengan menata kembali sektor logistik, salah satunya melalui pembangunan National Logistic Ecosystem atau NLE. Dan Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Pangkal Pinang turut mendukung program prioritas unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, serta sinergi tugas dan fungsi BKIPM di daerah Bangka Belitung. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, dan untuk senantiasa meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah bersama kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rahmat Natawijaya, SPI FIL MSc. Kepada Bapak Rahmat, dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya membacakan doa sebelum pelaksanaan acara inti. Doa akan saya pimpin secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir laha zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini Kamis 6 Juli 2023 kami melaksanakan kegiatan penandatanganan nota kesepakatan perjanjian kerjasama antara BKIPM dengan Kepala Daerah Sebangka Belitung serta pelepasan ekspor produk perikanan. Kami memohon ridho dan rahmat-Mu atas kelancaran acara ini, ya Allah ya Rabb. Semoga kegiatan ini dapat menjadi suatu sarana untuk menjembatani sektor kelautan perikanan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pemerintah daerah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga tujuan mulia kami untuk turut berkontribusi memajukan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di daerah dapat terrealisasi dan terwujud atas izin-Mu. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami dan masyarakat kelautan perikanan Sebangka Belitung. Ridhoilah kami, lancarkan cita-cita kami, rahmatilah hidup kami. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal kuwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Natawijaya yang sudah memimpin pembacaan doa. Semoga segala sesuatu yang sudah kita panjatkan bersama didengarkan dan dijabah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selayang pandang dan laporan kepada Kepala Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Bapak Dedi Arif Hindrianto. Dengan hormat kami silakan. Tepuk tangan meriah untuk Bapak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Ibu Dr. Insinyur Pamuji Lestari MSc, PJ Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pada hari ini beliau berkenan hadir, tetapi mohon maaf karena beliau saat ini mendadak menghadiri undangan Bapak Mendagri, sehingga akan diwakilkan. Bapak Bupati Belitung Timur, Bapak Dr. Andes Burhanuddin, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Wakil Bupati Bangka Selatan, Ibu Debbie Rita Dewi SE, seluruh Bupati, Wali Kota Sebangka Belitung atau yang mewakili, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, PLT Kepala Pusat Karantina Ikan Bapak Insinyur Teguh Samudro MP, Kepala Balai Besar KIPM Jakarta 1 Bapak Heriono
API MP, seluruh kepala dinas yang membidangi perikanan se-Bangka Belitung atau yang mewakili, para pimpinan unit kerja pusat dan daerah yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan keseluruhan, dan para hadirin yang berbahagia. Anak gadis berkepang dua, rambut lurus cantik wajahnya. Hari ini kami sangatlah gembira atas hadirnya Bapak Ibu yang baik hatinya. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, hari ini kita akan melaksanakan rangkaian kegiatan yang penuh berkah. Untuk itu marilah senantiasa kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiratnya. Pada hari ini kita akan melaksanakan peluncuran aplikasi Shaolin, sistematik, akuntabel, objektif, legitimate, dan inovatif, dan penandatanganan nota kesepakatan antara Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bersama seluruh bupati se-Bangka Belitung. Selanjutnya sebagai rangkaian akan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Paleskai IPM Pangkal Pinang dengan seluruh kepala dinas yang membidangi perikanan se-Bangka Belitung. Pada akhir kegiatan akan kita laksanakan pencanangan deklarasi bersama Nasional Logistik Ekosistem, dan selanjutnya kita akan melepas 10 ton udang tipas tujuan ekspor ke Australia, nilainya sekitar 1 miliar rupiah. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan sinergi dan penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, melakukan mitigasi resiko kerugian sosioekonomi akibat inkonsistensi biosecurity, serta memberikan pelayanan yang mudah akses, sehingga diharapkan memberikan maslahat serta mendukung program ekonomi biru dan SDGs. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan hari ini merupakan kegiatan pioner dan belum pernah dilakukan oleh pihak manapun dalam kegiatan nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama. Hal ini menjadi legasi untuk Provinsi Bangka Belitung dan terutama kami, dan siap untuk dilakukan replikasi oleh instansi manapun. Kemarin baru saja Ibu Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah melakukan pelepasan induk udang pasca masa karantina yang merupakan importasi dari Florida sebanyak 3.000 ekor induk, dan sekaligus meresmikan instalasi karantina ikan berstandar cara karantina ikan yang baik grade A, dan ini merupakan tonggak sejarah Kepulauan Bangka Belitung selama Kepulauan Bangka Belitung berdiri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi legacy kita juga. Hal ini merupakan bukti bahwa kami, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi problem solver. Kemudian pada hari ini juga nanti kita akan melakukan pencanangan NLE yang dilakukan oleh Bea Cukai atau CIQ, kemudian instansi-instansi terkait untuk implementasi percepatan dalam pelaksanaan Nasional Logistik Ekosistem. Untuk itu Bapak Ibu, kami mohon doa agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan dengan lancar, dan semoga bisa memberikan kontribusi positif terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Provinsi Bangka Belitung. Demikian sekilas laporan yang dari kami yang dapat laporkan. Gemetar hati saat mengaji, riang gembira saat menyanyi. Marilah kita selalu bersinergi, berjuang bersama membangun negeri. Kesepian nggak punya kekasih, pergi saja ke Tobuali. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kerjasama dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Dedi Arif Hendrianto,
yang sudah menyampaikan laporannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama mendengarkan sambutan dari Kepala Badan Karantina Ikan sekaligus peluncuran aplikasi Saulin sistematik, akuntabel, objektif, legitimate, dan inovatif kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Pamuji Lestari MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita sama-sama hormati dan banggakan PJ Gubernur Bangka Belitung yang saat ini sedang ada pertemuan dengan Mendagri, tapi kita tunggu semoga ada perwakilan beliau. Yang saya hormati dan kita banggakan sahabat saya Bupati Belitung Timur Bapak Dr. Andes Nudin. Yang saya hormati sahabat saya juga Ibu Wakil Bupati Bangka Selatan Ibu Debi, Bapak Ibu sekalian Bupati di Provinsi Bangka Belitung atau yang mewakili, ada Pak Staf Ahli Bupati Bangka, Wali Kota Pangkal Pinang, Bupati Bangka Tengah. Terima kasih. Kemarin Pak Bupati dengan kami bertemu Pak Menteri Pak Bangka Tengah, dan mudah-mudahan yang lainnya kalau Pak Bupati Bangka Belitung sudah, Pak Bupati Belitung Timur sudah sering ketemu Pak Menteri. Yang kami hormati teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dari OPD pusat maupun daerah, ada mewakili Inspektur Jenderal Pak Darmadi Haris Wibowo, terima kasih kehadirannya. Teman saya dari BKIPM Pak Kapuskari, Pak Teguh Samudro, Kepala Balai Karantina, Balai Besar Karantina Ikan Jakarta 1, Bapak Ibu sekalian ada Kepala Pelabuhan PPN Sungai Liat, terima kasih kehadirannya Bapak Ibu sekalian dari Dinas yang membidangi perikanan, dan sahabat saya ada Pak Awen, Mbak Agus Regita ya, Agnes, Mbak Agnes, maaf, cantik, jadi saya terpesona gitu ya untuk menyampaikan dari SHB. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga staf dari SKIPM Pangkal Pinang, dan tentunya Ketua Panitia Sahibul Bait Pak Dedi, Kepala Karantina atau UPT BKIPM Pangkal Pinang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah, rahmat dan ridhonya kita semuanya diberi kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama menghadiri acara yang menurut kita semuanya sangat istimewa dan luar biasa. Betul kata Pak Dedi, baru kali ini kami dari BKIPM bahkan KKP mempunyai MOU dengan seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan ini baru terjadi di Provinsi Bangka Belitung. Luar biasa komitmen dari Bangka Belitung, tidak hanya untuk pembangunan kelautan perikanan, tapi tentunya lebih ke arah pada karantina dan penjaminan mutu. Bapak Ibu sekalian, ada pantun untuk kita semuanya. Maaf ya kalau kurang lurus Pak Bupati membacanya. Niat hati nek makan lempah pari, ngelempah pari sedepe de ume, senang hatiku arini, segepancak ketemu saudara semua. Betul ya? Kalau bahasa Indonesianya kira-kira pagi hari minum kelapa, rasa seger ngilang dahaga. Kita di sini bersama-sama untuk acara yang istimewa. Kira-kira begitu ya terjemahannya.
Pertama-tama kembali lagi kita akan menyampaikan atau melakukan tadi peluncuran NLE atau National Inclusive Ecosystem. Ini adalah program nasional untuk 56 pelabuhan dan 6 bandara untuk tahun 2023. Program ini bertujuan untuk melakukan integrasi semua komponen CIQ custom itu kemudian ini bea cukai, imigrasi dan kuarantin di bandara. Jadi insya Allah dengan NLE ini kita mempunyai sistem yang terintegrasi, mempunyai sistem yang lebih efektif dan juga lebih efisien, lebih berdaya guna, karena komponen dari CIQ yang ada di bandara bersatu padu termasuk yang di pelabuhan melakukan satu upaya-upaya percepatan, Bu Debi, sehingga harapan kita semuanya baik itu ekspor maupun impor bahkan domestik bisa kita lakukan bersama-sama dengan sekali tombol, tidak ada perbedaan antara kami di bea cukai, kemudian di imigrasi dan juga di karantina. Terima kasih teman-teman, juga teman-teman dari karantina kesehatan yang belum sempat saya sebutkan tadi, tapi intinya bagaimana kita semuanya ini mendorong pihak swasta, mendorong mitra untuk terus optimis melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa meningkatkan nilai ekspor bahkan devisa negara kita. Dan alhamdulillah kami dari BKIPM sudah bisa memfasilitasi Pak Bupati, sekaligus kami laporkan 170 negara. Kita sudah melakukan ekspor dengan jaminan mutu dan kesehatan ikan serta keamanan pangan. Jadi alhamdulillah ekspor terbesar ke Cina, kalau udah ke Amerika, Korea Selatan, Jepang, kemudian juga bahkan tahun ini kami dari BKIPM dipercaya untuk menyediakan pangan untuk jemaah haji dari ikan. Jadi ada ikan patin, kemudian ikan gurami, lele sudah keluar ke Arab Saudi. Ada 6 unit pengolahan ikan kami yang sudah di-approve atau disetujui oleh Arab Saudi. Insya Allah Bapak sekalian, nanti kalau berhaji tidak hanya kambing kemudian sapi yang dimakan untuk menu sehari-hari Bapak, tetapi juga ikan-ikan kita yang produksi dari kampung budidaya, dari kemudian kampung-kampung nelayan. Yang kedua Bapak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa dalam implementasi ekonomi biru itu adalah bagaimana menyeimbangkan antara sisi ekonomi atau sisi benefit gitu ya, keuntungan, tapi harus memperhatikan kesehatan lingkungan. Saya kira Bapak Ibu sekalian di Bangka Belitung sangat memahami, karena Bangka Belitung ini terkenal dengan timah, dengan tambang. Bahkan waktu saya sekolah dulu, timah ada di mana? Di Bangka Belitung, seperti itu. Tapi tentunya kita harus menyadari bahwa operasional timah atau penambangan dilakukan dengan sangat bijaksana, termasuk bagaimana lingkungan harus kita jaga, karena dengan lingkungan yang baik insya Allah generasi muda kita masih bisa menikmati warisan kita. Yang pertama, dalam ekonomi biru Pak Menteri selalu sampaikan untuk perluasan kawasan konservasi. Saya kira di semua kabupaten kota ingin agar sumber dayanya terjaga dengan baik, tetap lestari gitu ya, berkelanjutan, sehingga hal-hal yang merusak seperti destructive fishing, pengeboman terumbu karang tidak terjadi, dan kawasan konservasi kita bisa meningkat jumlahnya atau luasnya. Dengan kawasan konservasi tentunya banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan, baik itu sebagai lokasi spawning ground, tempat pemijahan ikan, tempat tumbuh berkembangnya ikan, bahkan bisa untuk trapping karbon. Saat ini tren dunia adalah bagaimana negara bisa menyiapkan karbon untuk dikonsumsi, baik itu negara sendiri maupun negara lain, dari mangrove, terumbu karang, dan juga dari padang laut. Yang kedua, kebijakan Pak Menteri sudah keluar PP-nya nomor 26 tentang penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Nantinya Pak Bupati, yang tadi kita diskusikan bersama, Bupati Belitung Timur dan Bapak Ibu sekalian,
bahwa kalau nanti ikan dari Provinsi Belitung, Provinsi Bangka Belitung tidak boleh lagi pergi ke Jakarta, ke Surabaya atau ke pelabuhan yang lainnya, harus bisa memenuhi kebutuhan Bangka Belitung dulu, baru kalau lebih bisa diekspor. Masing-masing zona tadi harus ada kuotanya, sehingga tidak ada lagi bahwa masyarakat hanya menonton, masyarakat lokal melihat, ikannya dibawa pergi ke lokasi lain, Bu. Jadi ini adalah kebijakan berbasis zona dan kuota, sehingga nanti ada industri di sana, ada kemudian masyarakat nelayan kita perhatikan, bahkan para hobi, para penghobis pemancing ikan pun ada diberikan kuota tertentu, dan mereka membayar namanya PNBP, penerimaan negara pajak. Yang ketiga, Pak Menteri selalu mungkin kena dari yang ketiga, Pak Menteri selalu menyampaikan kalau penangkapan lama-lama ikan kita akan overfishing, akan habis, maka kebijakan KKP saat ini mendorong perikanan budidaya. Makanya kemarin saya mendukung sekali dari teman-teman Pak Amin, Mbak Agnes dari SHB, Sumber Hatchery Bangka, bagaimana sebetulnya kita ini untuk budidaya jangan tergantung impor lagi. Jadi kalau saat ini Pak Bupati, udang faname indukan pun kita masih impor, kemudian pakan juga masih impor. Nah ini kan tidak hulu hilir gitu ya. Jadi kalau induk nanti kita impor mungkin sekali saja, kita benihkan Ibu, kemudian kita perbesar, kita jual, dan itu siklusnya nyambung, mulai dari induk, benih, pembesaran, kemudian panen, kembali lagi pengolahan, yupi, kita ekspor. Pasti ini hasilnya akan lebih tinggi. Termasuk rumput laut, sekarang ada kebijakan Pak Presiden Joko Widodo hilirisasi, bahwa rumput laut tidak boleh lagi atau diupayakan ya seminimal mungkin dipanen dalam bentuk mentah, tapi betul-betul dalam bentuk sudah setengah jadi. Kalau di NTT misalnya 55.000 1 kilo, kalau sudah diolah setengah jadi bisa 2 kali lipat harganya. Nah ini mungkin di Bangka Belitung juga ada rumput laut, termasuk kebijakan sekarang adalah bagaimana pembentukan kampung-kampung budidaya, sehingga Bangka Belitung, Ibu dari Wakil Bupati ada ya Bu ya, kampung budidaya, Belitung Timur juga ada, mungkin yang lainnya juga ada, sehingga masyarakat ini betul-betul kita dorong, kita berikan fasilitas agar dia berkembang dengan baik dan bisa menjaga sumber dayanya, bahkan nantinya hasil-hasil ikutannya bisa meningkatkan pendapatan mereka. Yang keempat kebijakan adalah untuk pengelolaan pesisir pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Kita pahami kalau itu penambangan, kemudian banyak pulau yang terancam gitu ya. Kemudian ini juga menjadi perhatian kami di Kelautan Perikanan, bagaimana menyeimbangkan agar seminimal mungkin sumber daya tetap kita kelola dengan baik, tapi lagi-lagi perikanan ini juga sebagai sumber kehidupan juga harus kita jaga. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ada namanya program pembersihan sampah plastik Bulan Cinta Laut atau BCL, bukan Bunga Citra Lestari, tapi Bulan Cinta Laut. Bagaimana laut kita ini yang saat ini sudah menempati posisi kedua terbesar di dunia untuk kumpulan sampahnya bisa kita kelola dengan baik. Bahkan kami juga melakukan upaya-upaya sehingga kualitas ikan ini atau kualitas produk perikanan terbebas dari sampah mikroplastik. Pak PNH Sekda, selamat datang Bapak. Terima kasih kehadirannya. Monggo Pak. Izin kami lanjut dulu Pak Sekda. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita semuanya perlu melakukan satu K3 gitu ya, komunikasi, koordinasi, kerjasama antar lintas kita semuanya, baik itu di pusat maupun di daerah.
Dan lagi-lagi kami, UPT kami, BKIPM Pangkal Pinang ini tidak bisa bekerja sendiri. Ada hal-hal yang memang perlu kami sampaikan, bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian kurang memahami tugas fungsi kami karantina ikan dan pengendalian mutu. Karena memang fungsi karantina ini adalah seperti yang waktu COVID kemarin gitu, kalau di karantina berarti kita semuanya harus diisolasi, disehatkan agar tidak terkena virus kemudian menyebar ke yang lain. Prinsipnya kira-kira sama. Kalau ikan impor terutama harus kita karantina dulu, kita pastikan bahwa sumber penyakit tidak ada, ataupun kalau ada tidak menyebar ke tempat lain, baik itu di tempat karantina maupun keluar nantinya. Sehingga kalau barang-barang impor khususnya produk perikanan sudah lewat instalasi karantina, baru itu bisa kita lalu lintaskan, baik itu di lokasi yang bersangkutan atau antar provinsi. Ini fungsi karantina, jadi mencegah menyebarnya penyakit dari dalam maupun ekspor nantinya, dan juga lalu lintas atau domestik. Yang kedua, kami punya fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Kalau dulu-dulu ya, waktu sebelum mungkin era yang sekarang, setelah masyarakat sadar betapa kesehatan ikan merupakan satu yang utama, masih berbasis pada jenis ikannya, volumenya, jumlahnya, dan seterusnya. Tapi sekarang tren global sudah melihat bahwa keamanan pangan atau jaminan mutu ini menjadi sesuatu yang utama. Oleh karenanya kami di pengendalian mutu mempunyai tugas memastikan mutu pangan bebas dari bakteri, bebas dari kemudian virus dan seterusnya, sehingga aman dikonsumsi. Nah, dua tugas ini sebetulnya kami embat untuk seluruh Indonesia. Kami punya UPT 47 dan ini bisa melakukan komunikasi kerjasama dengan instansi di lokal atau di provinsi, kabupaten, kota. Bahkan kami di pusat mempunyai satu paguyuban gitu ya, kebersamaan dalam rangka NLE ini untuk bersama-sama mendorong terjadinya efisiensi, efektivitas, waktu, tenaga, dan biaya sesuai dengan program strategi nasional pencegahan korupsi atau STANAS-PK. Oleh karena kami terima kasih Pak Dedi di Pangkal Pinang ini sudah berinisiasi untuk mendukung NLE. Baik, saya kira Bapak sekalian demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya memang di Bangka Belitung ini jumlah komoditasnya masih lebih besar domestik Pak Bupati, belum ekspor, jadi nilainya masih setengah dari nilai ekspornya, masih setengah lalu lintas domestik. Tapi dengan hari ini nanti kita pelepasan ekspor, mudah-mudahan memberikan gairah atau semangat lebih dari Provinsi Bangka Belitung ini mendorong ekonomi kemajuan di segala sisi di Provinsi Bangka Belitung. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian kehadiran Bapak PLH Sekda, seluruh Bupati dan Wakil Bupati, dan kemudian juga Wali Kota yang berkenan hadir, karena betul kata Pak Dedi, ini adalah tonggak sejarah Indonesia. Hari ini 6 Juli tahun 2023 kita insya Allah nanti akan menandatangani naskah kerjasama antara kami BKIPM dengan Provinsi Bangka Belitung yang diwakili oleh seluruh unsur dari Bangka Belitung. Perlu kami sampaikan pula bahwa nanti kami juga akan melakukan launching inovasi layanan yang diinisiasi oleh stasiun karantina Pangkal Pinang, namanya Saulin. Saulin ini singkatan dari sistematik, akuntabel, objektif, legitimate, dan inovatif. Saulin ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang memerlukan layanan cepat, mudah, dan efisien, serta merupakan satu-satunya layanan medical check up
untuk pemeriksaan kesehatan mutu ikan dan udang yang dapat dioperasikan layaknya aplikasi marketplace startup secara digital. Semua proses dikendalikan sesuai SOP yang berlaku. Pembayaran dilakukan secara langsung dan diterima langsung oleh negara atau PNBP-nya langsung. Hasil uji langsung dapat diunduh 1 kali 24 jam setelah sampel diuji. Shaolin diharapkan mampu mendukung akselerasi program prioritas unggulan KKP serta mendukung program SDGs, dan insya Allah juga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di Provinsi Bangka Belitung. Pergi memancing ikan nila. Nila dipancing di sore hari. Cukup sekian sambutan saya, semoga memberi arti. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah aplikasi Shaolin. Untuk Anda yang saat ini menggunakan gadget Android, bisa diunduh secara gratis di Play Store. Dan luar biasanya, ide aplikasi ini datang dari Bapak Dedi. Tepuk tangan untuk Bapak Dedi. Luar biasa sekali ya. Ke Pulau Bangka memetik kue ini. Kue ini sedap dimakan bersama istri. Senang sekali hati ini melihat senyum Ibu Pamuji Lestari. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari PJ Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini diwakili oleh PLH Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sunardi MAP, kami silakan. Pagi-pagi ke Tobo Ali, mampir sebentar di Kampung Pergam. Izinkan saya mengucapkan selamat pagi dan sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallim ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Yang saya hormati Bapak-bapak para bupati yang hadir dalam kesempatan ini, Pak Bupati Belitung Timur, Bapak Dr. Andes Burhanuddin, Ibu Wakil Bupati Bangka Selatan, Ibu Edi, yang mewakili Bupati Bangka Induk, Kabupaten Bangka maksud saya, bukan Bangka Induk, Kabupaten. Yang saya hormati yang mewakili Bupati Bangka Barat, Bangka Tengah, ada barangkali? Ya, kasih. Kemudian dari Kabupaten Belitung,
yang hadir dalam kesempatan ini serta para hadirin undangan yang berbahagia. Tentunya pada pagi hari ini marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan dan karunia kita bisa hadir di kantor BKIPM ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir dalam rangka mengikuti agenda kegiatan penandatangan MOU kalau salah seperti itu yang dilaksanakan dengan pemerintah provinsi. Perlu kami sampaikan permohonan maaf dan salam dari Bapak Dr. Suganda Pasaribu AP MSI Pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang sebenarnya beliau ingin hadir dalam kesempatan ini, tetapi pemerintah provinsi di saat sekarang ini banyak disibukkan kegiatan dari kemarin sampai hingga semalam sampai dengan hari ini masih ada dalam kegiatan, yaitu dalam rangka kita melaksanakan selamat datang Pak Dinas Kelautan Perikanan, Pak Agus Redi, silakan. Ada kegiatan, kami lanjutkan, ada kegiatan berupa tamu undangan yang datang dari seluruh provinsi, kabupaten, kota dalam rangka rapat kerja nasional Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dari Sabang sampai Merauke, dari Bingang, Nyanga sampai Rote. Nah, oleh karena itu hari ini juga habis dari ini saya diminta juga hadir karena kita ada kegiatan rapat kerja dengan Pak Dirjen Otonomi Daerah Pak Akmal Muslim. Kemudian kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Dr. Dr. Naziarto SMH sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Belitung, dan alhamdulillah beliau sekarang sudah menyelesaikan pelaksanaan ibadah haji yang insya Allah mungkin akan kembali ke tanah air dan bergabung dengan pemerintah provinsi itu pada tanggal 18 Juli 2023. Oleh karena itu keseharian untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah dibebankan kepada kami. Saya selaku staf ahli bidang SDM dan Kemasyarakatan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Bapak Ibu para hadirin undangan yang berbahagia, sebagaimana yang disampaikan tadi, kegiatan ini adalah kegiatan yang barangkali ini sangat mengundang perhatian dalam rangka kita untuk mempopulerkan, artinya dalam rangka kegiatan untuk menjalin yang mana kegiatan dalam pelaksanaan di pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan ini adalah kita ingin melihat jangan sampai terjadinya hal-hal yang kurang baik. Kita mengetahui bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri daripada pulau-pulau dengan jumlah luas areal laut yang merupakan bagian dari integral dari negara Republik Indonesia. Oleh karena itu hasil tangkapan yang didapatkan oleh para nelayan, para SDM kita yang berkiprah berkecimpung di dunia perikanan, salah satunya fungsi kita adalah dalam rangka untuk memberikan keamanan jaminan terhadap kaitan untuk meningkatkan daripada pendapatan daripada negara ataupun daerah kita, terutama masalah ekspor daripada hasil tangkapan ikan. Nah, oleh karena itu kita menyambut baik dari pemerintah provinsi dalam kegiatan untuk kita lakukan pada hari ini. Nah, oleh karena itu tidak banyak yang perlu kami sampaikan, yang penting intinya pemerintah provinsi menyambut baik dalam kegiatan ini karena pemerintah provinsi sebagai koordinator pemerintah kabupaten kota ini harus bersinergi dengan kementerian-kementerian ya, yang secara sektor melaksanakan kegiatan, apakah itu sektor perikanan, sektor perdagangan, sektor perindustrian. Jadi ini adalah bagian tugas daripada otonomi daerah yang ada di pemerintah provinsi Kepulauan Belitung, dan dimanapun otonomi daerah kabupaten itu berada dalam koordinator pemerintah provinsi. Nah, ini barangkali yang dapat kami sampaikan, arahan yang kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Ibu Kepala yang sudah menginisiasi dalam kegiatan ini.
Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf saya akhiri, billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Senadi kami harapkan berkenan berada di sini karena sesaat lagi kita akan menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan. Kami juga mengundang Ibu Kaban, silakan untuk mendampingi Bapak PLH Sekda. Dan kami mengundang Wali Kota dan Bupati Sebangka Belitung, Wali Kota Pangkal Pinang atau yang mewakili Bupati Bangka Tengah, Bupati Bangka Barat, Bupati Bangka Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati, Bupati Belitung Timur, Bupati Belitung dan Bupati Bangka. Baik, selanjutnya sebelum penandatanganan nota kesepakatan, kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu pembacaan nota kesepakatan. Baik, Bupati dan Wali Kota sudah bersiap di tempat dan kami akan membagikan naskah nota kesepakatan. Dan sebelum itu, mari kita dengarkan bersama pembacaan naskah nota kesepakatan. Ringkasan nota kesepakatan. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kabupaten Bangka, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pemerintah Kabupaten Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tentang sinergi perkarantinaan ikan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pada hari ini Kamis, tanggal 6 bulan Juli tahun 2023, bertempat di Pangkal Pinang yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Pamuji Lestari, Jabatan, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Nama, 1. Maulan Akil, Wali Kota Pangkal Pinang. 2. Mulkan, Jabatan, Bupati Bangka Tengah. 2. Mulkan, Jabatan, Bupati Kabupaten Bangka. 3. Al-Ghafri Rahman, Jabatan, Bupati Bangka Tengah. 4. Rizahir David, Jabatan, Bupati Bangka Selatan. 5. Sukirman, Jabatan, Bupati Bangka Barat. 6. Sahani Saleh, Jabatan, Bupati Belitung. 7. Burhanuddin, Jabatan, Bupati Belitung Timur. Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai para pihak. Berdasarkan hal-hal tersebut, para pihak sepakat untuk menandatangani nota kesepakatan tentang sinergi perkarantinaan ikan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Maksud dan tujuan. 1. Maksud nota kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam melakukan sinergi perkarantinaan ikan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. 2. Tujuan nota kesepakatan ini adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sehat,
terjamin mutunya dan aman dikonsumsi di kota Pangkal Pinang. Demikian nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini. Dalam rangkap dua asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para pihak. Baik, baru saja kita mendengarkan pembacaan nota naskah kesepakatan dan kini saatnya kami silakan kepada Bupati Subang Belitung juga Wali Kota untuk menandatangani nota kesepakatan. Baik, berkas akan kami ambil sesaat untuk kemudian ditandatangani oleh Ibu Kaban dan disaksikan langsung tentunya oleh PLH Sekda Bangka Belitung. Baik, terima kasih banyak. Mohon berkenan untuk Ibu Kaban, Bapak PLH Sekda untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya, kita akan menyaksikan perjanjian kerjasama antara Kepala SKIPM Pangkal Pinang dengan Kepala Dinas yang membidangi perikanan Sebangka Belitung. Kami mengundang Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, dan Kepala Dinas Perikanan Kota Pangkal Pinang. Dan kepada Kepala SKIPM Pangkal Pinang Bapak Dedi, jika untuk mengambil tempat, penandatanganan disaksikan langsung oleh Kepala Pusat Karantina Ikan Bapak PLH Sekda Pangkal Belitung. Silakan. Selanjutnya, kami mengundang kembali Bupati Wali Kota Sebangka Belitung untuk naik ke atas podium dan berfoto
bersama Ibu Kaban dan juga PLH Sekda dan memegang sertifikatnya masing-masing atau nota kesepakatannya, silakan dibawa. Bapak Darmadi dari Inspektorat kami silakan. Ya, untuk saat ini Bupati terlebih dahulu dan Wali Kota, setelah itu baru Bapak Kadis. Ya, mohon izin. Saat ini kami mengundang Bupati dan Wali Kota terlebih dahulu. Salam ya, salam gotong royong. Terima kasih banyak. Selanjutnya kami mengundang seluruh kepala dinas silakan Bapak Kadis. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan untuk seluruh kadis. Setelah ini masih akan ada penyerahan cindera mata. Untuk itu kami mohon berkenan bagi Ibu Kaban tetap di podium. Bapak Ibu seluruh tamu undangan, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan cindera mata dari Ibu Kaban kepada Bapak PJ Gubernur atau yang mewakili serta kepada seluruh Bupati Wali Kota Sebangka Belitung.
Kami undang seluruh Bupati Wali Kota. Ada sebuah cenderamata, lukisan arwana atau foto arwana. Pak PLH Sekda, Bapak Ibu sekalian, kenapa kami pilih arwana? Karena arwana ini memang hewan eksotik yang ada di Indonesia, dan sebagai informasi kita semuanya, beberapa waktu yang lalu Pak Joko Widodo memberikan hadiah arwana hidup super red kepada Kaisar Jepang, dan alhamdulillah dan insya Allah arwana ini akan hidup di Kekaisaran Jepang, dan kami dari BKIPM memfasilitasi souvenir dari Bapak Jokowi ini kepada Pak Kaisar Jepang, dan kami dari BKIPM juga memberikan souvenir ini kepada Pak Gubernur, PJ Gubernur, Bapak Ibu sekalian, Bupati atau yang mewakili. Mudah-mudahan berkenan menerima hadiah kami, karena ciri khas Indonesia adalah arwana. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Pamuji, luar biasa sekali penjelasannya. Dan tadi saya bertanya-tanya mengapa arwana dipilih, ternyata itu penjelasannya. Iya. Siapa tahu tahun depan lukisannya bertambah jadi 3 arwana, karena mereka sudah berkembang biak. Luar biasa cantik sekali Wakil Bupati Bangka Selatan, Ibu Dewi. Terima kasih banyak sudah hadir. Bupati Bangka saat ini sedang menunaikan ibadah haji, jadi belum bisa hadir. Bangka Barat ini adalah kabupaten sejarahnya di Bangka Belitung. Jika hendak melihat sejarah, langsung saja datang ke Bangka Barat. Dari Bangka Tengah, Pangkal Pinang. Oh iya. Bapak Wali Kota saat ini tidak bisa hadir karena ada agenda di Makassar. Bagaimana? Ya, lukisannya sudah berenang lukisannya. Kami mengundang lukisannya kembali untuk naik. Nah,
Terima kasih banyak Bupati dan Wali Kota Subang Belitung. Selanjutnya akan ada penyerahan cendramata dari Kepala UPT KIPM Pangkal Pinang kepada Kepala Dinas KP Provinsi Bangka Belitung dan seluruh kadis yang membidangi perikanan Sebangka Belitung. Kami mengundang kembali seluruh kadis untuk naik ke podium. Jika dari balai tadi lukisan awal arwana, kalau dari sini apa kira-kira lukisannya ya? Mungkin ketemar mangok. Oh bukan. Ternyata lukisan cupang, Ibu Pamuji. Oh warnanya juga berbeda-beda. Iya, tergantung kepribadian. Mana pin paling lebar? Nanti lukisannya cukup dipajang di dinding saja, tak usah dimasukkan ke akuarium. Basah. Terima kasih banyak dan mengaturkan kepada seluruh kadis yang sudah berkenan menerima cendramata dari Kepala Stasiun Karantina Perikanan Pangkal Pinang. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan penghargaan kepada stakeholder SIKI SCKIB, SCPIB, SHACCP, stakeholder terpuji, stakeholder pengujian terbanyak, pegawai terbaik semester 1 tahun 2023, dan operator layanan terbaik Juni 2023. Untuk itu kami mengundang untuk CPSHB, tepuk tangan boleh. Lalu untuk PT Dusanta, luar biasa sekali, silakan kami undang. Wow, cantik sekali ya. Selanjutnya PT NML, PT CBLA, selanjutnya stakeholder pengujian terbanyak diraih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung. Pegawai terbaik semester 1 tahun 2023, Saudara Deni ES, yang menjadi Minyak Saulin tadi, dan operator layanan terbaik Juni 2023, Saudara Erwin Syahrial. Dan kembali kami mohon izin Ibu agar kembali berkenan naik ke atas podium, Ibu Kaban, untuk menyerahkan penghargaan kepada stakeholder.
Luar biasa. Untuk stakeholder selanjutnya, untuk pujian terbanyak kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada pegawai terbaik. Iya, ini Bu Pamuji hari Minggu tuh masuk kantor beliau. Iya, meskipun tanggal merah, hujan badai, tetap masuk kantor, Bu ya. Sebagai bentuk loyalitas terhadap SKIPM. Pak Kapus kami undang, silakan untuk menuju ke podium. Iya. Terima kasih banyak untuk seluruh penerima penghargaan. Izin Ibu Kaban untuk tetap berada di podium. Iya, mohon maaf Ibu Kaban ya. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak PLH Sekda untuk menemani Ibu Kaban untuk menyaksikan penandatanganan komitmen bersama. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan komitmen bersama Percepatan National Logistic Ecosystem NLE. Kami juga mengundang Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Pangkal Pinang, Kepala SKIPM Pangkal Pinang, Kakanim kelas 1 Pangkal Pinang, Kepala Kantor Syah Bandar kelas 4 Pangkal Balam, Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 2 Pangkal Pinang, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Pangkal Pinang, GM PT Pelindo II Pangkal Balam, Direktur PT Surya Sepakat Pulau Bangka, dan pimpinan PT Pelayaran Sukses Sindo Damai. Silakan kami undang untuk menuju ke depan dan nantinya akan bersama-sama menandatangani komitmen bersama Percepatan National Logistic Ecosystem. Dan untuk pembacaan deklarasi ini, kami mengundang Kepala Bea Cukai Pangkal Pinang untuk membacakannya. Izin Bu Kaban, Pak PLH, Pak Kapus, deklarasi bersama percepatan implementasi National Logistic Ecosystem. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa demi mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kami yang bertanda tangan di bawah ini berkomitmen untuk memajukan Indonesia, khususnya untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui implementasi program nasional yaitu National Logistic Ecosystem NLE yang menjadikan sistem logistik di Indonesia lebih terintegrasi, efektif, efisien, sehingga meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
Untuk merealisasikan komitmen tersebut, kami sepakat saling bertukar data dan informasi serta memperkuat sinergi, bersikap proaktif dan responsif demi suksesnya implementasi National Logistic Ecosystem di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian deklarasi ini kami buat untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara. Pangkal Pinang, 6 Juli 2023. Kami yang bertanda tangan: 1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean C Pangkal Pinang. 2. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkal Pinang. 3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang. 4. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Pangkal Balam. 5. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Pangkal Pinang. 6. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Pangkal Pinang. 7. GM PT Pelabuhan Indonesia 2 Pangkal Balam. 8. Direktur PT Surya Sepakat Pulau Bangka. 9. Pimpinan PT Pelayaran Sukses Sindo Damai. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kepala Bea Cukai Pangkal Pinang yang sudah membacakan komitmen bersama percepatan National Logistic Ecosystem, dan kini saatnya kami silakan untuk bersama-sama menandatangani kesepakatan tersebut. Bapak Dedi, iya, luar biasa tanda tangan Pak Dedi ya. Baik, boleh semuanya memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Dan kami mengundang seluruhnya untuk melakukan sesi foto bersama dengan menampilkan komitmen bersama percepatan National Logistic Ecosystem.
Terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah untuk acara kita pada siang hari ini. Dan akhirnya tibalah pada acara yang kita nantikan, yaitu pelepasan ekspor udang kipas tujuan Australia. Wah. Dan juga akan ada penyerahan health certificate for fish and fish product. Dan kepada Direktur Utama PT Cahaya Bintang Laut Abadi untuk mengambil posisi juga. Ya, di dalam mobil itulah nantinya ada produk udang kipas yang akan kita kirimkan ke negara Australia. Cek. Dan tentunya produk yang akan kita ekspor ke negara tujuan Australia ini sudah memiliki sertifikat kesehatan untuk ikan dan produk ikan, sehingga tentunya sudah qualified untuk kita kirimkan ke negara tujuan ekspor. Baik, sebelum kita lepaskan, kita akan saksikan penyerahan health certificate for fish and fish product terlebih dahulu dari Ibu Kaban dan juga perwakilan PJ Gubernur Babau kepada Direktur Utama PT Cahaya Bintang Laut Abadi. Ya, tentu saja penyerahan health certificate ini adalah bukti bahwa semua yang akan diekspor ini sudah melalui uji kelayakan. Sepuluh ton udang kipas dengan nilai 1 miliar. Selalu ya, adalah salah satu ciri dari Bu Pamuji, salam gotong royong.
Kemudian kami undang, silakan untuk menuju ke depan mobil. Ya, kita tempel stiker dalam pengawasan karantina ikan, luar biasa sekali. Itu menandakan bahwa semua produk yang ada di dalam ini yang akan kita ekspor nantinya benar-benar sudah teruji kelayakan kesehatannya. Belitung silakan. Pak Teguh kami undang. Bagaimana, sudah siap untuk melepaskan? Bentar, kita tunggu sesaat. Sekali lagi boleh. Baik, seluruh tamu undangan, mari kita saksikan bersama pelepasan ekspor produk perikanan udang kipas dengan negara tujuan Australia dalam rangka National Logistic Ecosystem NLE Bangka Belitung. Nanti mari ikut saya untuk berhitung mundur atau countdown. Fadil boleh datang, Fadil. Bagaimana? Ya, semuanya sudah dalam posisi. Hadirin yang berbahagia, inilah pelepasan ekspor produk perikanan udang kipas ke negara tujuan Australia dalam rangka National Logistic Ecosystem NLE Bangka Belitung. Kita hitung bersama 5, 4, 3, 2, 1. Luar biasa sekali. Ada 10 ton udang kipas di dalamnya dengan nilai nominal 1 miliar rupiah.